Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, dan seluruh warga Nahdien. Kali ini kita akan ngomongin beberapa hal mengenai sesuatu yang biasanya dilakukan di bulan Ramadan, yaitu berbicara mengenai zakat. Sebagaimana kita ketahui, zakat ini biasanya dilakukan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, dan di sisi yang lain biasanya kita pakai untuk menguatkan kesalehan sosial kita. Kali ini kita kedatangan tamu yang menurut kami layak didatangkan ke sini karena beliau sudah berkecimpung di dunia perzakatan ini saya rasa cukup lama. Saya sapa dulu. Selamat sore Kang Safa. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meskipun ini lagi berpuasa, kita tetap harus senyum. Iya, Gimana Kang? ya itu tadi karena kita sudah lebih dari separuh perjalanan. Lebih dari separuh perjalanan. Oke. Kang Safa, gimana kabarnya, kesibukannya di Lazis? Alhamdulillah, karena memang bulan Ramadan itu salah satu momentum Ya. orang untuk tidak hanya berzakat, Oke, tetapi oke. berinfak sedekah serta berdonasi yang lainnya. Maka kalau dibilang ini bulan padat bagi LAS atau lembaga amil zakat, tidak hanya Lazisnu saya kira, ini ya memang benar adanya karena ini menjadi momentum bagi khalayak untuk melakukan kebaikan, dengan harapan kebaikan yang berlipat ganda. Berlipat ganda. Oke. Baik, karena memang di Ramadan ini selain kita sibuk ke mall. Tadi Kang Safa soalnya cerita ini, aduh macet kayaknya ini Indonesia lagi baik-baik saja karena banyak masyarakatnya yang datang ke mall mau beli baju lebaran. Iya, tapi itu tadi kayaknya klasifikasinya yang THR-nya sudah jelas. Yang THR-nya belum jelas ya masih di sini di podcast. Ya, yang belum jelas masih di podcast. Sahabat-sahabat, kita mungkin perlu tarik ke belakang dulu. Kang Safa ini lahir di Blora, lalu kemudian dia di Jogja cukup lama Kang ya, hampir berapa tahun? 10 tahun? Ada 7 tahun. 7 tahun. Ya. 7 tahun lalu setelah dari Jogja beliau ke Jakarta. Kembali ke Blora dulu. Kembali ke Blora dulu. Iya, terus baru ke Jakarta. Baru ke Jakarta. Artinya ada 3 kota yang membentuk pemikiran Kang Safa. Ya. Gimana konstruksi dari 3 kota ini bisa membentuk Kang Safa sampai hari ini? Ya karena di Blora itu saya lahir, tumbuh dan dibesarkan. Oke. Maka Blora adalah pembentuk karakter pribadi. Iya. Terus kemudian saya ke Jogja itu melanjutkan kuliah ya kan? Kuliah sama di pesantren begitu. Oke. Dan di situ mulai bertemu dengan aneka macam ide dan gagasan yang sekaligus itu kemudian membentuk idealisme dan ideologi. Memang kalau di Jogja itu berat terus ya obrolannya ya. Idealisme dan ideologi. Waduh. Ya saya mengenal pergerakan, saya mengenal ini dan itu, apalagi ditambah dengan zamannya saat itu masih di bawah rezim Orde Baru. Dan di penghujung lah ya. Di penghujung. Artinya semakin kuat itu, semakin matang. Ya paling tidak semakin berani. Semakin berani, oke. Secara mental mungkin secara oke kan? Ya karena ditempa dan dibentuk oleh situasi yang seperti itu. Iya, oke. Tiada hari yang tanpa kemudian katakan kalau saat itu bentuk yang paling praksis adalah tiada hari tanpa demonstrasi. Demonstrasi, oke. Artinya kan sebenarnya sekarang menjalankan menjalankan amanah sebagai sekretaris di Lazisnu ya mudah-mudah aja sebenarnya. Ya alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Terus kemudian yang ini agak punya tantangan dan kecenderungan baru ini kan di dunia filantropi. Oh iya, oke, filantropi gitu ya. Kalau dulu kita misalnya itu kan aktivitas kita menggalang
donasi atau menggalang dana itu juga sudah biasa. Sudah gitu. biasa, oke. Tetapi tidak dalam konteks lembaga filantropi gitu. Iya. Dalam konteks yang temporer dan sangat terbatas sekali gitu. Tetapi ini filantropi menjadi sebuah aktivitas. Iya. Dan bahkan dalam seluruh kerangka aktivitasnya itu kalau menurut saya mulai awal sampai akhir, hulu sampai hilir dan seluruh aspek lahir dan batinnya itu digerakkan dalam kerangka filantropi itu ya menjadi sebuah aktivisme. Aktivisme, oke, benar. Tidak lagi aktivitas. Iya. Kang, kalau misalnya dikaitkan, saya pernah nonton salah satu wawancara ketua Bib Ali. Ya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya sangat berat sekali apa yang dipegang oleh Lazisnu karena dia berpegangan terhadap NU. Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Gimana menerjemahkan itu, Kang? Ya, yang pertama bahwa Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah ini kan menjadi salah satu alat departementasi dari NU, di semua tingkatan, mulai dari PBNU sampai dengan MWCNU. Nah, ini artinya bahwa Lazisnu harus menerjemahkan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh PBNU dalam hal filantropi Islam dalam bentuk lembaga amil zakat. Nah, dari situ ada beberapa hal yang melingkupi dari aktivitas menjalankan Lazis ini. Yang pertama adalah terkait dengan persoalan aturan-aturan agama. Karena tidak mungkin dan tidak akan bisa dilepaskan dari aturan agama. Karena berangkatnya memang dari aturan agama. Karena amil zakat, nah itu jelas aturan agama. Nah, bagaimana kemudian aturan agama ini juga bisa selaras dengan aturan-aturan dari pemerintah. Legal formalnya. Legal formal karena pemerintah ini kan sudah mengatur, jadi yang ada itu tidak hanya aturan agama, tetapi juga aturan dari negara. Gitu. Pengelolaan zakat itu kalau boleh tahu itu diatur negara itu sejak tahun 90-an kalau nggak salah. Kemudian terakhir diperbarui dengan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Iya. Gitu. Artinya negara itu mulai mengatur zakat itu 90-an lalu kemudian diperbarui dengan undang-undang yang tadi ya. 2011. Iya, Tentang tata kelola atau pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat. Tadi sudah dijelaskan, Kang, misalnya berkaitan dengan ya memang kita berangkat dari negara, dari agama. Artinya kita tidak boleh tercerabut dari apa yang diajarkan oleh para ulama kita di sini. Yang kedua, kemudian ada perangkat legal formal yang dibangun oleh kerangka institusional negara dalam hal ini. Kalau selain itu, Kang, adaptasi dari Lazisnu itu seperti apa? Kita menyadari bahwa Indonesia ini kaya banget dan mayoritasnya Islam banyak banget. Nah, kita di satu sisi juga menghadapi apa yang namanya digital. Dan kita kadang-kadang kan kalau misalnya temanku misalnya yang bukan dari NU itu kan Lazisnu itu untuk NU. Itu gimana, Kang? Dia terbuka nggak sih sebenarnya Lazisnu itu? Saya lanjut saja tadi karena tadi kan sudah secara syar'i kemudian secara regulasi. Nah, yang ketiga kita itu juga berdasarkan kondisi objektif yang ada di lapangan. Artinya bahwa sekalipun ini ada embel-embel Nahdlatul Ulama di belakangnya, Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Sedekah Nahdlatul Ulama, tetapi bahwa dalam konteks pendistribusian atau pentasarufan dari tata kelola zakat, infak dan sedekah itu tidak hanya dikhususkan kepada warga Nahdlatul. Tidak hanya itu. Tetapi juga tidak hanya diperuntukkan kepada umat Islam. Ini khusus untuk selain zakat atau non zakat. Kalau yang zakat jelas. Sudah ada di aturan 8 asnaf. Nah, non zakat itu bisa penerima pentasarufannya itu selain
non muslim Non muslim bahkan ya. gitu. Artinya kalau misalnya kayak terjadi gempa kan kita susah Nah, sekali. kan nggak mungkin kita ngasih bantuan orang kemudian kita tanya dulu agama ente apa, begitu kan repot. Kumpulin KTP-nya dulu nanti biar kita data kan nggak Nah, mungkin. atau beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan saya sempat berkunjung ke Sulawesi Barat. Gitu. Iya. Sulawesi Barat ke salah satu titik program kita, di situ kita melakukan renovasi 3 ruang kelas. Kelas 4, 5 dan 6. Saat ke lapangan kemudian sempat berinteraksi dengan peserta didik, sempat saya tanya-tanya, dan di setiap kelas itu jumlah muridnya yang beragama Islam itu tidak lebih dari 10. Dari kelas dari total enggak, dari kelas 4 juga tidak lebih 10, kelas 5 juga, kelas 6 juga tidak lebih dari 10. Artinya ketika kelas itu kita renovasi, penerima manfaat terbanyak. Nah, bukan Islam. Itu bukan masyarakat atau orang Islam. Ya, orang Islam. Gitu. Nah, ini artinya bahwa menjawab sekaligus itu tadi, karena negara kesatuan Republik Indonesia kita ini ya begini. Kita tidak bisa katakan bahwa ini berdasarkan salah satu warna saja, agama saja. Nah, dalam konteks itu maka sebetulnya kita ingin memperkuat ke NKRI-an kita melalui lazisme itu. Sehingga kalau itu terpenuhi Pak, kemudian berarti ada 3 yang sekaligus kita capai melalui lazisme. Dan ini akan kami akan berikan jaminan kepada para Muzaki dan masyarakat semua yang melakukan donasi bahwa melalui lazisnu insya Allah akan kita garansi untuk aman secara syar'i, aman regulasi, sekaligus aman NKRI. Ada 3 aman, syar'i, regulasi, dan NKRI. Oke, Kang. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini masih ada di kepala saya ini, utamanya misalnya ini era serba terbuka tadi, maksudnya digital, maksudnya kita kan pengen misalnya saya menyalurkan, saluran saya sudah donasi saya ini sudah sampai mana ya gitu itu. Nah, sejauh mana transparansi itu didahulukan di lazisnu? Bahwa pendekatan dan penggunaan atau pemanfaatan perkembangan teknologi, terutama dalam hal ini adalah teknologi informasi, tak terelakkan. Gitu. Maka lazisnu juga menggunakan dan memanfaatkan itu. Terutama dalam hal pengumpulan atau fundraising. Maka kalau di lazisnu kita bagi 2 ya, antara yang digital dan non digital. Gitu. Nah, yang digital nanti kita bagi lagi bentuknya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini bahwa proses penggalangan donasi, zakat, infak, sedekah itu yang melalui digital ini kita mayoritas bekerja sama. Bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, maka di situ sebetulnya kalau pertanyaannya adalah duit yang masuk bagaimana? Pertama itu bukan langsung masuk ke kita, Pak. Gitu. Karena kita banyak bekerja sama dengan pihak ketiga gitu ya. Nah, kemudian dari dana yang terkumpul itu kita ada komunikasi, koordinasi dengan pihak ketiga itu, dan kita akan ada program yang didanai dari dana yang terkumpul dari situ. Nah, baru kita kemudian ini ajukan ke pihak ketiga itu untuk meneruskan. Nah, meneruskan anggaran atau dana yang terhimpun itu ke rekening lazisnu. Baru seperti itu. Sehingga baru ada di lazisnu. Nah, sehingga tidak langsung dari para donatur atau muzaki ini langsung ke rekening lazisnu, tidak. Oke. Artinya kan memang yang hal-hal yang begini sebenarnya yang perlu diketahui oleh teman-teman yang berdonasi di lazisnu. Karena memang kita ini sebenarnya di era kayak begini, masa aku nggak tahu ya uangku sudah sampai mana, uangku sudah disalurkan belum ya? Kan kayak gitu kan banyak kan. Artinya kan lazisnu harus menjawab itu. Nah, masih juga kita proses selanjutnya, kalau tadi itu di pengumpulan begitu ya, kemudian dalam proses daya gunaannya atau pelaksanaannya atau distribusinya
kita itu selalu informasikan Ya. dalam beberapa penghimpunan anggaran atau dana itu, ini kita kategori ke dalam program apa, Iya. begitu. Oke. Sehingga nanti ketika program ini jalan, itu akan kita sampaikan publikasinya kepada khalayak, Iya, iya. sehingga masyarakat tahu, oh kemarin saya donasi di Oh, iya. program ini. Iya. Nah ini sudah digunakan. Iya, Misalnya betul. saya kemarin ikut donasi ke program bencana di Cianjur. Oke, benar. Oh, kemarin kemudian Al-Aziznu juga sudah salurkan mulai dari tahap awal sampai recovery. Recovery. Oke. Begitu. Itu bisa dilihat di websitenya Laziznu. Website Al-Aziznu. Oke. Sekarang kalau nggak salah ada barcode-nya itu. Jadi tinggal lihat kita atau gimana itu. Ya sekarang pun ini masih dalam proses pembangunan. Pembangunan, gitu ya. oke, Pembangunan pembangunan. menuju website Al-Aziznu yang betul-betul Komprehensif lah. komprehensif. Komprehensif. Itu mulai dari memenuhi kebutuhan. Iya. Terus kemudian mudah atau mudah menjadi dikenal Iya. oleh masyarakat, dan pengguna itu juga menjadi sangat dimudahkan dan diuntungkan. Oke. Intinya sahabat-sahabat kalau misalnya kalian berdonasi atau kemudian melakukan pembayaran zakat, infak maupun sedekah, donasi di Laziznu itu sebenarnya sangat sangat mudah, dan kemudian pertanggungjawabannya juga sangat transparan. Dari segi agama tadi juga sudah dijamin, dari segi konstitusional kita ini tidak ilegal, kita legal. Lalu kemudian dari kondisi objektif tadi juga sudah dijelaskan. Kang Safa, kalau tidak salah Kang Safa nanti mengurus sampai 2027. 2027. Apa itu Kang, program-program yang akan dibangun sampai 2027 itu? Kalau nggak salah kan beban dari Ketum PBNU juga besar banget di pundak Laziznu. Ya, oke. Sebetulnya ini akan terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan dan kita putuskan di Rakernas. Iya, Rakernas. Okay. Rapat Kerja Nasional Laziznu. Bulan Desember tahun yang lalu. Ini yang kemudian menyepakati bahwa Laziznu dalam 5 tahun ke depan kita sudah bikin itu menjadi rencana strategis. Rencana strategis. Artinya sudah ada rencana strategis? Sudah ada. Sudah Kita sepakati rencana strategis sampai 5 tahun ke depan. Nah, bagaimana kemudian kita mencapai 5 tahun ke depan seperti yang kita targetkan itu, ini juga kita sudah turunkan ke dalam program tahap-tahap tahunan. Tahap tahunan. Nah, yang ini semakin nanti meningkat dari tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ada target yang kita tetapkan dari masing-masing tahun yang berjalan itu. Target kita misalnya target kita pengumpulan dalam 1 tahun ini 1T. 1T, duit semua kan? Iya. Duit semua. Iya. Cuman kadang kala juga tidak wujud duit. Iya, karena ada yang butuh barang kan, misal ada kan yang donasi. Iya, barang, bahkan angka saja juga ada. Nggak ada duitnya, ada angkanya. Iya, jadi masuk itu berupa angka, nanti tasaruf atau keluar angka lagi gitu. Nggak ada wujud material duitnya, nggak ada. Karena itu tadi kan dampak dari digitalisasi itu tadi. Iya. Ya, kita dan itu sekarang menjadi sangat-sangat tren dan terutama di generasi usia ya 30 lah. 30 usia 30 ke bawah itu. Iya. 30 ke bawah ini sangat familiar dengan donasi atau zakat yang seperti itu. Iya. Gitu. Bahkan kan misalnya di masjid-masjid sekarang itu kan ada kayak QRIS gitu kan. Kalau misalnya mau sedekah dia tinggal scan, gitu kan. Dan kita juga sudah lengkapi dengan instrumen-instrumen yang seperti itu. Gitu. Kang, kalau tadi bicara soal target misalnya 1 tahun kita targetnya 1T, artinya kalau 5 tahun mungkin sekitar 5T. Yeah. Nah, saya mau nanya misalnya terkait programnya kan. Programnya kalau nggak salah ada zakat produktif.
Atau apalah, aku baru dengar kayak ada gerakan-gerakan produktif ya. Zakat produktif apa ya? Itu istilah lah. Gitu Istilah, ya. oke, Itu oke, istilah. Bukan program. Bukan program, lanjut. Itu istilah yang kemudian untuk membahasakan bahwa zakat ini ditata kelola dan didaya gunakan. Oke. Begitu. Artinya begini, misalnya orang tidak semua seperti zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah orang ini nanti di penghujung Ramadan setiap orang yang mampu akan mengeluarkan zakat mayoritas berupa bahan pokok makanan. Dan itu diberikan kepada yang berhak di lingkungannya dan dikonsumsi dalam hitungan hari gitu. Hari. Atau bahkan dalam sekali habis. Nah, maksudnya zakat produktif itu adalah mendayagunakan zakat itu agar lebih produktif. Agar tidak contohnya sekali habis. Gitu. Oh, tidak sekali habis. Nah, contohnya misalnya dari beberapa kategori zakat yang lain, misalnya zakat mal, zakat pertanian dan lain sebagainya itu ya. Ini didayagunakan. Iya. Karena zakat itu sekali lagi harus mengacu kepada 8 asnaf. Iya. 8 asnaf yang salah duanya pertama adalah fakir dan miskin. Tuh. Nah sekarang negara, itu salah satunya juga menghadapi permasalahan ekonomi, kemiskinan. Kemiskinan. Yang itu kemudian menjadi program nasional untuk penanganan kemiskinan. Iya. Nah, ini bisa sinergi. Ini bisa sinergi misalnya di suatu tempat kita dalam mendayagunakan zakat ini tadi mendistribusikannya dalam bentuk bantuan-bantuan yang dapat mendukung proses produksi ekonomi. Begitu. Sehingga itu yang kemudian zakat bisa menjadi produktif. Nah, ini barangkali yang dimaksud dengan zakat produktif. Gitu. Misalnya nih, ada sebuah keluarga yang salah satu mata pencariannya adalah berdagang di pinggir jalan atau asongan atau apa. Intinya dia dalam kategori kurang mampu dengan klasifikasi usaha mikro atau kecil begitu. Nah, kalau dia misalkan dengan menjajakan dagangannya itu seperti yang sudah tidak banyak mendapatkan hasil karena faktor packagingnya atau kemasannya atau titiknya yang kurang strategis. Nah, ini yang kemudian misalnya kita bantu bahwa ini kita buatin gerobak atau buatin kios atau kita bantu untuk mengemas. Pengemasannya kita bantu. Nah, ini sehingga dapat menjadikan lebih produktif lagi usaha ekonomi yang dilakukan gitu. Sehingga nanti ukurannya sederhana. Sebelum ditreatment dengan menggunakan dana zakat infak sedekah itu pendapatannya berapa, setelah ditreatment dengan penggunaan mendayagunakan dana ZIS ini pendapatannya berapa. Nah, kan sederhana nih untuk melihatnya seperti itu. Itu kapan kira-kira Kang? Formatnya seperti apa nanti? Beberapa yang sudah jalan itu sudah jalan ini ya? Sudah jalan, kita memberikan bantuan gerobak kepada kelompok UMKM ini sudah pernah. Terus beberapa waktu terakhir ini belum realisasi, tetapi kemarin baru proses pembicaraan, kemudian baru rekrutmen dan asesmen. Itu kerjasama kami dengan Basnas misalnya dengan Basnas. Itu memberi bantuan kepada pedagang ayam kecil, ayam, tapi yang dikemas menjadi lauk pauk siap saji. Gitu. Kayak apa? Kentucky mungkin. Ya, kayak begitu. Nah, itu kan gitu. Itu tidak perlu ruang yang luas dan sebagainya bisa dilakukan. Nah, terus kemudian yang kedua juga memberikan bantuan kepada mekanik
kayak semacam tukang las atau mungkin Mekanik motor. motor, Mekanik bengkel. motor bengkel pinggir jalan Bengkel itu. pinggir jalan, iya. Yang misalnya kita lihat kalau lihat pinggir Iya. jalan kemudian ada eh, Iya, ban iya, iya. dalam Yang tendanya itu. aja dia nggak punya Nah, gitu. ban dalam kemudian ditaruh di atas gerobak ditulisi tambal Tambal ban. ban, gitu. iya, iya. Di gerobak isinya kompresor. Oh, betul, betul. Nah, yang gini-gini, nah kemudian kita bikinkan lapak atau tempat untuk mereka bisa lebih memudahkan dan efektif untuk bekerja, sekaligus bisa menaruh komoditas baru nih. Iya, 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 iya. Misalnya karena di situ ada rak-raknya, ya berarti bisa naruh barang dagangan di situ. Ya, artinya zakat atau kemudian infak yang masuk ke Lazisnu ini mau dikonversi jadi modal modal UMKM bagi mereka yang membutuhkan. Iya. Ya, kayak gitu. Bisa modal usaha, Bisa modal kemudian usaha. bisa modal dukungan usaha. Dukungan gimana Kang? Saya dukung enggak juga kan, enggak kayak gitu kan. Ya kalau modal itu orang secara umum memanainya kan cash gitu. Cash, oke, iya. Kalau modal dukungan usaha ini kan secara umum orang memahaminya ya perlengkapan yang dapat digunakan untuk mendukung usahanya meningkat lebih baik gitu. Ini pakai bahasa awam saja ya, untuk memudahkan pemahaman. Kang, sudah berapa banyak itu Kang yang dibantu tadi? Ada sekitar mungkin pelaku usaha lah misalnya. Kategori pelaku usaha itu sudah berapa banyak itu Kang? Di beberapa tahun ini akan yang sudah jalan itu tidak pasti ya. Karena pasti, kita ya. ini kan juga bergantung kepada sejauh mana atau sebesar apa pengumpulan yang bisa kita lakukan. Iya, oke. Gitu. Misalnya di 2 tahun yang lalu yang kita lakukan adalah bantuan gerobak untuk UMKM. Iya. Tetapi di setahun yang lalu misalnya yang kita lakukan adalah pemberian modal usaha. Iya, gitu. oke. Nah, kita nanti kalau suatu saat memungkinkan misalnya, ya kita dua-duanya bisa. Begitu. Karena memang setelah pandemi ini Kang, maksudnya banyak usaha kecil terutama ya, misalnya yang collab dan saat ini membutuhkan bantuan-bantuan seperti yang dilakukan oleh Lazisnu, saya rasa. Dan memang ya memang itu yang kita harus lakukan untuk mengembalikan roda ekonomi kita bisa hidup itu. Nah, makanya seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya ini terkait dengan persoalan program pemerintah ya, tentang penanganan kemiskinan. Nah, kalau ini kita sinergikan dalam sebuah lingkup administrasi kecil lah misalnya, dukuh atau desa atau apa begitu. Nah, kemudian di situ kita treatment dengan menggunakan pendaya gunaan dana zakat infak sedekah ini menjadi lebih produktif, akan sangat membantu program dari negara atau pemerintah dalam hal penanganan kemiskinan gitu. Maka di situ kemudian kita bisa bersama-sama dengan negara dan di situ kita hadir. Sehingga kita tidak hanya menuntut negara untuk hadir dalam tapi sama-sama hadir. Sama-sama hadir. Kita juga dituntut untuk hadir dalam situasi yang demikian begitu. Lah ya kan kebanyakan dari kita itu kan pokoknya negara harus hadir, tapi kan maksudnya di era sekarang kalau misalnya bisa kolaborasi kenapa enggak? Contohnya kayak apa yang sudah dilakukan Lazisnu kan juga mengaktifasi diri untuk memberikan dampak ke masyarakat secara positif. Saya kira menjadi sesuatu yang sangat menarik kalau kita bisa melakukan ini secara bersama-sama. Tidak hanya kami, tetapi juga dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Saya kira begitu. Kang, ini mungkin hampir di ujung acara. Aku mau nanya beberapa kemarin lembaga zakat, mungkin juga lembaga filantropi itu geger. Ya mungkin kita tidak sebutin di sini ya, geger dalam artian bentuk pertanggungjawabannya itu dipertanyakan. Nah, artinya kita ini kalau misalnya nanti saya misalnya aku khawatir nih ke Lazisnu, takutnya kayak lembaga filantropi itu tuh. Nah, gimana Kang Safa ini meyakinkan masyarakat untuk ayo kita sedekah, kita infak, kita zakat di Lazisnu. Oke, secara internal, secara norma kita itu setiap tahun dilakukan audit
oleh kantor akuntan publik. Oke. Untuk tahun 2022 insya Allah ini masih proses, tapi insya Allah tidak lama lagi akan selesai. Oke. Itu. Ini bagian dari bentuk salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik. Karena yang melakukan audit kantor akuntan itu bukan organ kita, bukan organnya NU gitu, tapi dia adalah kantor akuntan publik yang memiliki izin atau perizinan dari negara. Oke. Satu, secara norma. Kemudian secara sosial kita juga melakukan pengumuman, tetapi di website, walaupun tidak kemudian secara detail kayak laporan kita kepada KAP atau data yang kita serahkan kepada KAP, gitu ya, karena itu kan laporan keuangan. Tetapi sebatas informasi yang itu menjadi kebutuhan dari masyarakat untuk menjelaskan bahwa donasi atau zakat, infak, sedekah yang mereka salurkan itu kita gunakan untuk beberapa program. Gitu. Secara garis besar sih program kita sebetulnya ada 5 program utama. Yang pertama adalah di bidang pendidikan. Ini prioritas. Ini yang kita sebut dengan nuker cerdas. Yang kedua di bidang kesehatan. Yang kita sebut dengan nuker sehat. Yang ketiga itu bidang ekonomi atau pemberdayaan ekonomi tadi itu. Ini yang kita sebut dengan nuker berdaya. Kemudian yang keempat itu di bidang lingkungan dan kebencanaan. Yang kemarin dilakukan kita lakukan di Cianjur, kemudian dengan pesantren hijau dan sebagainya. Betul. Pesantren hijau itu termasuk yang ini tadi bencana itu. Iya, karena itu kan kategori lingkungan. Maka dia turunan dari program nuker hijau. Itu kemarin kalau nggak salah di mana ya, di daerah Jabodetabek udah beberapa ya kan ya? Ada 6 ya. Yang kita jadikan pilot project. Untuk program pesantren hijau, dan ini alhamdulillah responnya sangat luar biasa, sekaligus dampaknya juga luar biasa. Tahapnya sudah sampai pada pelatihan, kemudian ini masuk pada tahap distribusi. Dukungan dan fasilitas. Hari Jumat kemarin kita menyampaikan bantuan fasilitasi untuk program pesantren hijau ini di Pondok Pesantren Mahasina Bekasi. Nah, besok Ahad kita akan menyampaikan atau mendistribusikan ke Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Dan begitu seterusnya. Karena ini memang fasenya sudah sampai pada fase fasilitasi kebutuhan dukungan perlengkapan. Nah, ini masing-masing pondok pesantren yang kemarin kita jadikan pilot project ini kan nggak sama-sama. Ada yang butuh A, ada yang butuh B. Nah, ini sekarang ini kita fasenya fasilitasi itu. Dan yang terakhir program yang kelima adalah tentang dakwah dan kemanusiaan. Ini yang kita sebut dengan nuker damai. Nuker dakwah dan kemanusiaan damai. Dakwah dan kemanusiaan, nuker damai. Nah, 3 yang pertama, nuker cerdas, nuker sehat, nuker berdaya, ini adalah prioritas. Dari program kami. Intinya ada 5 program yang itu saat ini sedang dijalankan. Dan sahabat-sahabat, saya perlu perkenalkan juga nih, kayaknya Lazisnu PBNU ini punya satu tagline namanya mantap. Ini sudah ada Pak Sekretarisnya ini. Monggo, Kang, dijelaskan itu Kang, mantap itu Kang. Setahu sahabat apa? Mantap itu kalau nggak salah modern. Awalnya akuntabel. Betul. Nah, di belakangnya ini nggak tahu saya. Ini sebetulnya mengadopsi apa yang biasa jargon lah ya, jargon yang biasa kita gunakan. Kalau menyebut sesuatu yang excited gitu. Mantap. Gitu. Nah, gitu kemudian kita adopsi. Nah, cuma persoalannya agar ini punya ruh, tidak hanya sekedar mantap. Woyo gitu. Nah, ini kemudian kita elaborasi. Modern itu artinya tadi bahwa kita nggak bisa mengelak.
terhadap perkembangan situasi yang seperti ini. Maka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menopang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lazisnu ini harus digunakan. Akuntabel, apa yang kita lakukan baik mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pendistribusian itu betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkannya itu tadi tidak hanya secara syar'i, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara regulasi. Juga bisa dipertanggungjawabkan secara NKRI, artinya secara sosial masyarakat luas ini juga bisa dipertanggungjawabkan kepada mereka. Betul. Tadi Kang Safa sudah menjelaskan banyak hal terkait itu. Pertanggungjawaban misalnya laporan keuangan, lalu ke masyarakat. Oke Kang, tadi itu akuntabel. Sekarang yang aku kan cuma ingatnya sampai akuntabel. Transparan. Transparan. Transparan itu ya transparan. Artinya transparan, apa yang kita lakukan itu terbuka dan kita sampaikan kepada publik. Dan publik bisa mengaksesnya. Bisa mengakses secara langsung melalui website atau saluran-saluran informasi lain yang call centernya kan juga ada. Yang jadi bisa nelpon. Bisa kita punya. Kita punya 24 jam enggak itu? Atau 28 jam? Ya 24 jam. Iya. Tetapi kalau pas sahur sama buka ya jangan ditelepon. Mohon pengertiannya ya. Mohon pengertiannya. Oke, tadi ini penting ya karena apa? Di dunia filantropi Islam itu kita paling tidak ada 2 tsunami besar gitu. Pertama adalah ketika ada disinyalir bahwa lembaga filantropi Islam ini menjadi tempat pengumpulan dan penyaluran dana-dana yang tidak semestinya. Peruntukannya. Misal untuk mendukung gerakan-gerakan intoleran atau bahkan radikalisme dan terorisme. Begitu. Ini kan menjadi isu yang sangat ramai di beberapa tahun yang lalu, terutama ketika rame-ramenya terbuka itu ya apa kasus yang itulah. Bahkan kalau kita baca berita terkait pengumpulan donasi untuk gempa di Cianjur, itu juga masih disinyalir. Ada beberapa kelompok yang bermain untuk menggalang donasi di situ dan diperuntukkan untuk aktivitas yang tidak semestinya. Tidak semestinya, betul. Ini tsunami yang pertama, kemudian tantangan bagi lembaga-lembaga filantropi memang seperti itu, Kang. Maksudnya ada beberapa yang kena, tapi kadang yang lain juga harus awas juga gitu. Kayak gitu, Kang. Nah, tsunami yang kedua ini kan terkait perizinan. Secara regulasi lah itu. Sehingga di launching oleh Kemenak itu kita bisa cek beritanya bahwa ada ratusan lembaga amil zakat yang tidak berizin. Artinya ilegal. Ya karena secara negara ilegal. Tidak berizin ya pasti ilegal gitu. Nah, maka ini pukulan keras bagi kita yang bergerak di filantropi Islam. Ternyata hiruk pikuk lembaga filantropi Islam yang kemarin sedemikian rupa itu ternyata banyak yang diwarnai oleh hal-hal yang kurang patut begitu. Dan sangat tidak patut sih, Kang. Sangat tidak patut sekali gitu. Karena orang mau bantu untuk meringankan beban saudara kita yang membutuhkan, ternyata kan ditilep. Ya kan kayak gitu kan bahasa kasarannya kan. Dan itu masih jejak digitalnya masih bisa kita lacak semuanya. Banyak itu di beritanya masih banyak sekali. Banyak. Nah, makanya kalau kita selalu menekankan 3 hal itu, kita harus aman secara syar'i. Jaminannya apa? Kita punya DPS. Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah itu
tempat konsultansi kita, konsultan kita atau tempat konsultasi kalau kita ingin menjalankan sebuah program. Ya. Kalau program itu sudah pernah dikonsultasikan ya berarti tinggal jalan. Tapi kalau belum, terutama dalam hal yang membutuhkan kepastian hukum syariat gitu, nah ini harus kita konsultasikan dan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Persetujuan itu bisa disetujui, bisa tidak itu. Iya. Tidak disetujui itu persetujuan juga. Iya. Anda disetujui untuk tidak dilakukan. Oke, Kang tadi nyebutin apa lagi selain transparan, amanah ya Kang ya? Amanah ya. Amanah, oke. Amanah itu ya dapat dipercaya. Karena kalau kita sudah seperti tadi itu modern, akuntabel, transparan, ya insya Allah kita akan dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Kenapa kita dipercaya? Karena kita profesional. Iya, profesional yang terakhir. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah bincang-bincang terkait dengan Lazisnu ini. Jadi para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin menyalurkan donasi maupun zakat maupun sedekah dan hal lainnya, bisa langsung ke Lazisnu karena dia mempunyai 3 jejaring keamanan. Ya, jejaring keamanan. Jejaring keamanan. 1 aman secara syar'i, yang kedua aman secara konstitusional, regulasi, dan yang ketiga aman secara NKRI. Artinya para donasi uangnya tidak akan ditilep kemana-mana dan akan disalurkan ke yang berhak. Ya, karena secara garis besar semangat kita adalah kita melaksanakan dan menjalankan good amil governance. Oke, good amil governance. Ini pokoknya ke ini aja deh, ke Lazisnu aja kalau misalnya mau menyalurkan hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Iya. Ya. Di Ramadan ini kita juga sudah luncurkan gitu ya program-program kita untuk Ramadan gitu. Ada beberapa yang umum ada, tetapi juga ada beberapa yang nggak umum gitu. Memang fokus Ramadan gitu kira-kira. Tidak hanya waktunya, tetapi juga program dan segmentasinya nggak umum gitu. Iya. Salah satunya ini, salah satu program kita adalah membuat Al-Quran Braille. Gitu. Nah ini dasarnya apa? Dasarnya adalah kita evaluasi sasaran kita itu selama ini apa? Gini. Lah ini orang yang difabel bagaimana? Gitu. Kita ternyata setelah kita evaluasi kita belum banyak sentuh yang kelompok khusus. Berkebutuhan khusus. Berkebutuhan. Ada beberapa itu yang sudah banyak adalah dalam bentuk misalnya kursi roda, motor atau sepeda mesin, motor untuk bisa di Jogja ya kalau nggak salah di Jogja itu ya. Biar bisa mobile gitu. Iya. Tetapi ini bagaimana orang yang tidak bisa melihat gitu. Atau penyandang tunanetra ini gitu. Dan ini jumlahnya ternyata banyak. Nah maka kemudian ya agar jangan sampai mereka tidak membaca Al-Quran gara-gara nggak ada alatnya, nggak ada Al-Qurannya, maka kemudian kita fasilitasi. Kita munculkan jadi program di Ramadan ini, salah satunya adalah pencetakan dan pendistribusian Al-Quran Braille. Sudah pernah lihat barangnya Mas? Belum. Ternyata aneh juga Mas. Karena saya juga baru lihat setelah jadi itu barang. Gimana anehnya? Mungkin nggak sama ya kayak yang kita nggak sama ya. Ini ada barang itu setelah jadi dari percetakan gitu ya. Taruh di atas meja itu satu dus. Satu dus kayak dusnya mie gitu lah. Oke. Dus mie. Kemudian bayangan kita adalah ada hurufnya juga atau gimana? Ini adalah 10 jilid atau misalnya 12 jilid isinya begitu ya. Karena bayangan kita Al-Quran itu 30 juz adalah satu jilid. Gitu. Ternyata setelah kita buka satu juz itu satu buku. Satu juz satu buku. Sehingga satu kerdus mie itu tadi sebesar kerdus mie lebih gede lagi itu 30 juz.
Iya. Tapi itu gimana nanti bentuknya, Kang? Seperti huruf braille biasa itu. Oke. Cuman ya sekarang kita nggak terdidik dalam hal huruf itu ya. Saya melihatnya juga tidak bisa membaca. Tidak membaca. Karena tidak mengindikasikan huruf Arab dari lubang-lubangnya itu. Sampai saya mikir ini cara bacanya gimana begitu. Ya karena kita saja yang nggak pernah dilatih untuk itu. Karena kita dilatih dengan huruf Arab langsung yang langsung kita bunyikan. Yang normal lah. Yang biasa. Kalau nanti yang sudah dilatih dengan itu ya tentu akan bisa. Nah ini yang saya sebut tadi agak tidak lazim gitu. Karena kita ingin menyentuh segmen yang berdasar hasil evaluasi kita itu belum tersentuh dan mereka sebenarnya membutuhkan. Oke. Nah, gitu. Oke. Bagian dari upaya kita menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat walaupun secara segmented. Betul, Kang. Karena memang ya mau nggak mau kan tadi Lazisnu ini menyentuh semua, misalnya kayak di korban kebencanaan, tidak peduli itu agamanya apa kita kasih. Sama halnya dengan misalnya tidak peduli mereka berkebutuhan khusus seperti apa. Kalau kita bisa ya kita kasih. Kan kayak gitu kan. Termasuk para jomblo itu juga. Kalau ada usulan program yang menarik bisa diusulkan ke kita. Nanti kita ngobrol itu di tim operator dalam kayaknya masih banyak itu tim jomblo. Oke, Kang Safa, saya tadi juga sudah di-mention sama tim operator ini sudah waktunya closing. Oke. Kang Safa mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman para pemirsa di rumah, monggo Kang. Ya, terima kasih. Zakat secara prinsip dan dana kesalahan lainnya termasuk infak dan sedekah secara prinsip tidak hanya menjadi sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memunculkan dan membentuk kesalehan individu kita. Tetapi yakinlah Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya bahwa dana yang Bapak Ibu salurkan akan berimbas dan berdampak kepada saudara-saudara Bapak Ibu semuanya. Seberapapun kadarnya bahwa itu akan bermanfaat. Oleh karena itu, yang tidak kita sadari secara langsung dengan kita melakukan donasi adalah sekaligus selain membentuk kesalehan individual kita, hal itu juga membentuk kesalehan sosial kita. Dengan harapan itu menjadi amal soleh yang kita lakukan. Dan kebetulan di momentum Ramadan, semoga ini menjadi kesempatan baik bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan dan amal soleh kita semua. Amin Kang. Saya kira demikian. Terima kasih Kang Safa sudah membersamai kita terkait dengan zakat. Sekali lagi jangan ragu kalau misalnya mau berinfak, mau berzakat, mau berdonasi, tinggal ke Lazisnu. Pengelolaannya sangat transparan, terpercaya, amanah, dan kemudian diisi oleh orang-orang yang profesional di dalamnya. Saya Ahmad Riyadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.